Halo semuanya, balik lagi di Geek Shy Channel. Oke, kali ini masih berusaha menyempatkan ya gitu. Iya, menyempatkan Mengonten di sela-sela. kesibukan Iya. masing-masing. Nah, sebenarnya hari ini konten yang mau kita bahas random aja gitu ya. Random. Ini yang pertama yang mau kita bahas adalah kekaryaan dari Hideo Kojima. Hideo Kojima. Dia tuh merupakan apa sih Gi? Salah satu Sebenarnya saya bilang pencipta game lah ya. Tapi dia udah levelnya kayak author gitu, jadi dia punya kekasan lah gitu. Ya kalau kita pernah bahas mungkin kemarin dulu Denis Villeneuve ya. Tapi dia di film. Nah, kalau Hideo Kojima tuh di game gitu. Jadi Iya, gamenya gitu punya kualitas sinematik lah gitu. dia intinya. punya ciri khas lah ya. Punya ciri khas. Nah, kalau kita sedikit bahas Hideo Kojima memang cukup pro kontra juga ya. Pro dan kontra. Karena kan dia sebenarnya terafiliasi sama apa sih Konami. Ya? Konami. Konami. Bener ya? Jadi waktu itu dia bisa dibilang besarnya karena Konami. Kalau teman-teman tahu dia seri pertamanya itu Metal Gear Solid itu, yang spionase itu. Dia dulu gamenya bisa dibilang hits lah pas zaman lu PS1 tahun 9697 itu hits banget tuh game itu tuh. Dan bikin nama dia jadi gede, melambung karena wah baru nih lah. Situ bisa dibilang Konami menganak emaskan Hideo Kojima akhirnya sampai bikin sampai Metal Gear Solid 5 yang terakhir. Dan hype semua ya? Dan hype semua. Tapi paling ada memang yang terakhir sebelum farewell sama Konami itu yang Phantom Pain. Nah, memang tadi Gigi udah sempat mention farewell-nya itu kan karena sesuatu ya, Gi. Iya, karena sesuatu. Karena mungkin dianak emaskan banget, katanya itu banyak yang nggak suka ya. Iya nggak sih? Jadi maksudnya kalau teman-teman ngikutin, khususnya saya ngikutin sosial medianya Hideo Kojima tuh rada Nyentrik ya. rada nyentrik dia teh. Dan tapi kan nggak masalah toh, dia punya kekaryaan yang bagus juga kan. Cuman ternyata mungkin bagi sudut pandangnya kita nggak bisa nyalain juga, mungkin ada suatu cerita bagi eksekutifnya Konami kurang pas ini untuk jadi face of our company lah, bisa dibilang gitu. Dan secara marketing agak kurang ya, Gi. Agak kurang, karena kan ya. apa katanya tuh gue pernah denger proses produksinya tuh jadi lama. Jadi kan tuh lumayan cost ya. Sedangkan era sekarang itu Dituntut untuk cepat dan cepat. gamenya kan sekarang mobile. Ya. Sedangkan kan dia bikin game tuh untuk konsol yang which is mungkin secara keuntungan nggak seberapa. Nah, ya. salah satu alasan dia juga akhirnya selek sama pendiri Konami, ada spin-off-nya Metal Gear Solid yang dia nggak tahu, tapi karena Konami wah ini bisa marketable, bisa jadi duit, dia bikin jadi kayak lah karya gua tapi Lu acak-acak ya. Diacak-acak. Nah, dia kayak bete gitu, tuh kalau nggak bete. satu. Padahal dia bisa dibilang bikin engine baru di Konami namanya Fox Engine, ngambil dari karakter yang di Metal Solid namanya kan Fox ya. Jadi di situ dia ngambil dan tuh dipakai hampir di semua gamenya Konami. Salah satunya yang kalau teman-teman tahu ya sih Pro Evolution Soccer gitu. Oh, gitu? Jadi ya bisa dibilang jadi kan udah ngasih bisa dibilang kalau di sudut pandang dia gue tuh udah bikin engine game baru dipakai untuk semua game Konami. Ternyata gue dapet balik dari Konami yang gue cintai itu kayak gini gitu. Makanya dia agak sakit hati keluar bikin sendiri namanya Kojima Productions. Nah, Kojima Productions itu yang akan kita bahas sekarang yaitu di game Death Stranding tahun 2019. Dia 2019 ya. Iya, 2019. Dan seperti biasa kita pernah lakukan juga di konten Gundala. Kan Gigi beli film, gue beli action figure kebetulan lokal. Iya. Nah, ini Gigi emang kita udah sempat ngobrol sebelumnya soal Death Stranding, dan sebagai Gigi kan pengguna PS4 ya, kan saya belum punya ya. Jadinya saya nggak main. Cuman saya tahu lah siapa sih hype-nya seperti apa, dan kalau secara game-nya kayak apa sih Gi dulu? Sebenarnya gamenya ini tuh bisa dibilang agak visioner sebelum waktunya. Jadi kalau teman-teman tahu nih ceritanya, simpelnya kita tuh main sebagai seorang porter lah, atau bahasa Indonesia kurir lah gitu di masa depannya Amerika, bukan USA tapi UCA, United States of America sebutannya, di mana itu teh akhirnya karena kiamat batal atau nggak jadi perang nuklir, akhirnya beberapa kota itu tersembunyi di bunker-bunker gitu. Dan tugasnya kita ini, karakter utama kita namanya Sam Bridges yang diperankan oleh Norman Reedus, karakter aktor kesukaan dia itu intinya menyuplai atau menyediakan jasa pengantaran untuk orang-orang yang sembunyi di bunker-bunker itu. Nah, itu game waktu pas 2019 bulan November, kaget banget kan orang kok ada game kayak gini. Awalnya emang ngebosenin karena absurd gitu ya. Absurd lah, karena ceritanya di perjalanan satu tempat itu tuh ada rintangan-rintangan di mana kalau kita mau berangkat, jadi kayak kita harus bikin itinerary, kita teh lewat sini, lewat mana, bawa sepatu berapa.
nyiapin backpack yang segede apa karena kita jadi kita kayak bener-bener setiap hari itu setiap misinya tuh harus direncanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Dan kalau teman-teman itu sebenarnya mekanisme gamenya aja, tapi ada cerita luas gamenya yang bener-bener mind blowing gitu. Jadi kayak kelihatan kalian mah kalau itu cuma nganter-nganter barang, tapi sebenarnya dengan kamu mengantar-nganter itu mereka tuh kayak saling berhubungan. Jadi mereka bikin link. Jadi kayak kamu udah misi di sini beres, nanti ke sana kayak narik kabel gitu. Jadi akhirnya antara mereka tuh bisa saling berhubungan walaupun mereka tersembunyi di tempatnya masing-masing. Dan kita nggak ada yang tahu kan pas 2020 pandemi terjadi. Akhirnya jadi loh relate dia. Kok game ini jadi relate banget gitu, Mas. Video itu pasti konspirasi. Makanya. Jadi kayak akhirnya pas 2020 rilis di PC jadi makin nge-hype karena akhirnya orang kan nggak bisa kemana-mana. Dan saya sukanya ini tuh bisa dibilang game online tapi bukan multiplayer. Aneh bingung nggak? Jadi lucunya kita bisa meninggalkan jejak di game itu, dimana kalau orang lain lewat daerah yang sama, jejak kita bisa kelihatan juga. Misalnya kita bikin jembatan, kita bikin jalur baru, itu nanti kita bisa lewatin dan cuman modal nge-like aja itu teh langsung otomatis. Jadi istilahnya kamu teh bisa berkontribusi di dunianya Death Stranding dengan apa yang kamu bangun di dunia kamu. Jadi kamu bikin apa di dunia kamu karena online, nanti pas orang itu ngelewat daerah itu, wah ada jembatan nih, buatan siapa? Pas ditanya pembuatnya misalnya Dega gitu, nanti saya lewat, saya kasih jempol, nanti otomatis nanti seberapa banyak jempol yang dikasih sama orang yang lewat itu berarti kamu tuh punya andil di dunia gitu. Oh iya. Walaupun kita tuh tidak ketemu, nggak main bareng multiplayer, tapi apa yang kamu bangun di dunia kamu tuh bisa digunakan, dimanfaatkan sama orang lain yang main di dunianya dia gitu. Jadi ini konsepnya Hideo Kojima tuh pas awal rilis apa sih? Walaupun tetap masuk nominasi Game of the Year tahun itu, walaupun nggak menang karena kalau nggak salah dia terlalu mepet karena batas pendaftaran terakhir Game Award tuh harusnya November tanggal 17-an, gamenya ini baru rilis November tanggal 7. Jadi bisa masuk nominasi ya syukur kan, tapi nggak menang nggak apa-apa karena konsepnya dia itu yang menarik gitu. Dan akhirnya pas 2020 mungkin sampai sekarang udah rilis yang versi director cut, nyebutnya ada director cut segala lah gamenya, jadi makin lebih imersif dunianya. Walaupun saya pun juga sekarang belum tamat-tamat juga, tapi saya sudah dapat beberapa jalinan cerita yang bisa menjelaskan mau kemana sih ceritanya ini, karena teman saya yang udah tamat dan saya lihat di YouTube keren juga ternyata nanti kalau kita bisa melalui progresnya itu gitu. Ya kurang lebih gitu ya maksudnya untuk si gamenya. Jadi si gamenya itu lucu gitu, unik lah bisa dibilang gitu. Ya kalau mungkin teman-teman kalau mau langsung detail bisa dimainin sendiri ya, dan bentar lagi ada di udah di PC udah ada ya? Udah ada PC, main aja di PC kalau mau. Udah game 3 tahun lalu. Iya, udah Dan bisa. kalau penasaran ini bayinya siapa, main aja dulu sendiri. Nah, iya ada yang bayi-bayi enggak jelas. Ada bayi-bayi gitu kan. Nah, sekalian ini juga gue mau unboxing sesuatu yaitu action figure Death Stranding. Ini juga kayaknya gue lupa, mungkin PO-nya tuh udah pada saat hype-nya kali mungkin. Iya. Ini gue nungguinnya kayak gue pikir tuh nggak datang nggak jadi karena waktu itu pandemi. Gue pikir mungkin kalau ini karena pandemi jadi nggak bisa ngirim. Iya mungkin gitu ya, jadi kok lama, terus gue pikir gue udah lupa juga, ternyata orangnya ngabarin udah datang. Iya. Nah terus Gih mau nggak Gih ada unboxing, ya udah ayo gitu. Supaya karena saya juga penasaran nih, pasti saya yakin ini mah karakter Norman Reedus sih pasti ini. Iya dong. Tentu saja bos. Nggak mungkin yang karakter yang lainnya. Nah nanti kita bisa jelasin kenapa unik gamenya ini. Karakter-karakter yang dijadikan motion capture-nya aktor kelas A semua. Iya benar. Jadi ini game deh selain idenya mahal, castingnya juga mahal. Nah ini berarti karya pertama dari Kojima Productions ya. Ludens yang logonya Ludens, nanti bisa lihat Ludens yang itu yang ada laguna Bring Me The Horizon Ludens. Ntar ya sambil kita ngobrol mungkin Gigi info-info yang mau ditambahin. Ya, boleh. Gue sambil buka aja. Ini rilisan Bandai. Bandai apa gue juga buka. Kita lihat ya. Jadi sebenarnya game ini itu ya bisa dibilang visioner sebelum masanya. Akhirnya pas pandemi kita ngerasain 2020 itu, wah WFA itu jadinya mau nggak mau pasti setiap hari harus mampir ke dunianya Death Stranding gitu. Kalau secara pendapatannya bagus nggak? Bagus, dia rilis pertama tuh minggu pertama aja udah kejual hampir 3 juta. Oke. Ini game PlayStation eksklusif ya, jadi teman-teman hanya bisa main kalau beli konsol PlayStation. Pada waktu itu. Sekarang udah ada di PC, jadi bisa beli di Steam. Beli Steam. Jadi ini bisa dibilang game PlayStation eksklusif 2019. Jadi Figma itu salah satu brand lininya juga lah. Dia agak beda sama Bandai. Cuman ini juga salah satu yang cukup bagus di
artikulasi dan lain-lain. Nah itu bahkan Death Stranding tuh kan. Nah ini karena saya jarang-jarang bisa pamer sama Gigi ya. Gak apa-apa lah, ini juga keren itu, makanya saya juga kaget. Wah, nah ini si Sam Bridges Nah namanya. ini mungkin Gigi bisa sambil bahas. Nah ini namanya aja Sam Bridges. Bridges kan artinya jembatan. Jadi fungsinya dia tuh menjembatani antara orang-orang gitu. Jadi ini ada kartonnya gitu, nanti detailnya mungkin gua. Nah, ya ini. Oh dia pantesan. Ya ini nih tuh, ini kan porter kan sebenarnya tuh. Tapi ada bayi-bayinya. Nah ini nanti teman-teman harus main buat tahu siapa sih si bayi itu. Nah ini Figma nih biasanya nggak ada ginian nih. Biasanya langsung kayak gini ya. Nah, ini seperti biasa box, ada mikanya. Keren. Nah Figma ini salah satu yang cukup oke. Nah ini Norman Reedus ini dari Walking Dead yang baru tamat. Sedih. Jadi dia bisa dibilang ini satu ya, ini Norman Reedus. Siapa lagi sih yang cewek? Terus si ceweknya itu yang di James Bond ya? Yang di James Bond Lea Seydoux, namanya orang Prancis. Terus ada sutradara Swedia namanya Nicolas Winding Refn. Terus yang terkenal ya jelas sutradara Guillermo del Toro itu yang orang Meksiko. Dia jadi karakter juga di sini, jadi kayaknya apa ya, circle-nya dia tuh gede gitu ya. Iya bener-bener. Terus kayak sama Norman Reedus tuh kayak nongkrong kayak gitu nongkrong loh. aja gitu. Makanya gue seneng liatnya. Si Hideo Kojima tuh rada nyentrik sama. Instruksinya lah standar. Instruksinya. Wah, keren lah ini. Tuh, nah ini. Nah sambil mungkin kita buka sedikit. Kalau lu mau ada bahas lain, maksudnya info-info tentang Kojima. Nah, jadi Kojima ini bisa dibilang ini kan kerjasama pertama eksklusif PlayStation kan ya. Jadi nggak ada rilis di konsol lain, nggak cross platform lah. Beda sama kayak Command dulu Metal Gear Solid. Jadi konsol lain juga ada. Nah, akhirnya PlayStation bisa dibilang kan win-win ya. Jadi sukses, laku, jadi fenomena global. Akhirnya sekarang dia lagi bikin game baru lagi namanya Who Am I gitu. Dan itu castingnya yang udah dimunculin di sosial media tuh si Elle Fanning, adanya Dakota Fanning. Oh iya. Dan itu pasti motion capture lagi, dan aku nggak tahu konsepnya apa, kenapa harus WMI, apakah seperti filmnya Jackie Chan eksistensi diri, nggak tahu, cuman itu kayaknya dia akan bikin lagi triple A game lagi setelah si Death Stranding ini, dengan nggak tahu mungkin nanti dia sekarang pakai engine baru Unreal Engine mungkin, jadi lebih edan lagi gitu kan. Setelah Fox Engine dia tinggalkan di Konami. Wah keren sih ini. Wah ada bibinya itu, babynya itu namanya Bibi. Ini ya kalau gua tipikal review yang nggak terlalu banyak dimain-mainin ya. Ini dapat main figurnya, dapat karakter Sam Bridges ini ya. Lengkap dengan bayinya ini memang banyak di highlight di kayak kayak promosinya iya. Dia ngapain bawa bayi gitu, kayak aneh gitu. Nah ini setiap elemennya mungkin kalau Gigi mau jelasin aja gitu. Nah jadi kan sebenarnya selain itu kan ceritanya dunia nanti UCS itu kan terisolasi ya dari dunia lain ya. Jadi kayak apa, mau nggak mau orang teh bertahan sendiri, dan di sini tugasnya si Sam Bridges di perusahaan kurirnya Bridges namanya itu nganterin ke semua orang yang membutuhkan. Bridges kan. Nanti bisa di detailingnya. Nah itu pas ke sana itu kalau dia ngelewat suatu daerah, ceritanya kan post apokaliptik, dan juga ada liar pisan, ada roh-roh gitu. Iya, kayak musuhnya nggak kelihatan kan? Jadi yang bisa mendeteksi roh-roh itu ya si baby ini, karena mungkin pure ya. Oh, konsep goib ketimurannya di bawah sama iya. Kojima. Dan lucunya dia kayak ada scanningnya gitu. Iya, dia gini ya. Itu jadi kayak ada deteksi bahwa di sebelah sana dan ininya kan nih. Dia belakangnya itu, dan jadinya kita harus jangan dari sana sebisa mungkin. Ada satu adegan kalau kita pun harus ngelewatin, kita harus mencet kontrol, tahan napas. Jadi itu lucunya, kita harus pastiin pas pisan timingnya, karena kalau kita ngelepas napas kita langsung diserang sama si makhluk itu, dan kita ketarik ke dunia bawah. Mati kalau gitu. Lawan bos gitu. Jadi harus bisa lawan bos itu biar balik lagi ke dunia atas. Nah itu jadi lucu gamenya itu. Typical fightingnya itu kan gua nggak tahu ya. Typical fightingnya tuh musuhnya ditembak atau apa, kayak kan ada game-game yang kayak harus dia melarikan diri aja gitu. Ini soalnya ada senjata-senjata juga. Jadi gini, di situ istilahnya kamu tabur tuai gitu. Hah? Kalau kamu ngebunuh musuh, dia jadi lagi si roh baru. Jadi pilihan kamu mau stealth, benar-benar gak ketahuan sama sekali, minim korban, minim casualties lah, gak akan menciptakan roh-roh jahat baru, atau edan eling we aya orang tembak dibom aja, jadi ke konsekuensinya kamu nggak akan bisa lewatin daerah itu lagi, karena itu pasti akhirnya jadi banyak roh di situ.
Oh. Dan di sini juga keren, kurir-kurir lain lah, mungkin pesaing lah, Dari juga ekspedisi lain gitu ya? pengen ngambil barang kita. Oh. Jadi yang dikirim tuh apa sih? Supply. macem-macem, bisa supply, bisa kadang cuman majalah, ada yang ada seremeh itu ya? ada yang ngantar mayat. Iya. Jadi kayak jadi itu intinya kita harus provide apa yang orang butuhkan, nanti kita dapat imbalan. Imbalannya sebenarnya simple, gabung ke link ya, gabung ke network, akhirnya mereka mau, dan itu doang. Jadi sana di sini itu kita tuh bisa menentukan jalannya kita di dunia itu mau gimana, mau bikin reputasinya dengan baik, jalan mulus, nggak pernah ada korban jiwa. Akhirnya nanti kita kayak dapat bintang 5 kayak gitu-gitu. Jadi sih sistem rewarding. Kayak Gojek ya? Kayak Gojek. Nah ini salah satu yang ini nggak dapet nih, ada motornya. Nah ini ada lagi motornya nyari lagi. motornya harus dicari itu. Gamenya kamu, playstyle kamu sangat berpengaruh dengan nanti reputasi kamu di dunia gamenya gitu. Timuran banget sih ya, maksudnya Timuran kan banget. karma. Iya kayak gitu. Terus ini ya itu sih detailnya paling barang-barangnya nanti gua. Jadi sebenarnya gitu. gamenya memang not for everyone, tapi kalau kamu sudah terjun gitu. into ke dunianya teh pasti sehari haruslah satu misi. Oh gitu, jadi bikin kita pengen gitu. Jadi kita pengen gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu action gimana ya? Jadi nggak ada kayak adventure yang benar-benar ada. Kalau kita bandingin sama kayak Last of Us atau God of War itu yang game PlayStation itu kan ada cerita besarnya gitu kan. Nah kalau ini sebenarnya kita bebas, hari ini mau cuman buka jalur, hari ini mau ini atau mau terima misi, jadi bisa kayak gitu. Ya akhirnya play hoursnya ada yang sampai 200 jam, ada yang sampai 300 jam, ada yang kalau emang orang yang mau cepet 50-40 jam tamat gitu. Jadi gamenya gitu. Dan ini tuh benar-benar kayak dibikin dunia Amerikanya. Nah lah aku sukanya si Hideo Kojima itu mungkin ini ya, kan orang teh udah perang nuklir, kiamat nggak jadi, akhirnya orang-orang tersisa itu kan bisa dibilang jadi menghargai, akhirnya alam tuh memulihkan dirinya sendiri itu. Nah di sini tuh lucunya, kamu kalau melewati sebuah kota tuh kayak udah ada tumbuhan sudah menutupi gedung gitu. Iya. Jadi kayak gitu ditampilin bahwa akhirnya mah kalau manusia bikin kerusakan bumi tuh punya cara untuk memulihkan dirinya sendiri. Dari situ di sini juga kayak diangkat gitu bahwa Earth will heal itself gitu kan, kayak gitu kan. Dan aku sukanya sambil perjalanan itu teh kita diiringin sama lagu-lagu soundtrack band-band Skandinavia yang indie gitulah, yang lagu-lagu anak senja gitu. Dan nggak main-main gitu, dia pakai jasanya Churches, pakai Loror, pakai Bring Me The Horizon. Jadi kayak kita selama perjalanan tuh kayak ada nemenin gitu. Kayak kita ngirim barang terus kita pasang lagu. Nah kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi Bintarnya ini tuh gamenya kayak kosong, tapi kita kayak diajak untuk refleksi gitu. Cocok sih. Iya. Sebenarnya tapi awalnya kalau yang orang berharap hingar-bingar action full fighting itu nggak akan nemu di sini. Ada nemu dan kita tinggal milih mau dihajar atau mau menghindari. Nah di sini tuh ada benar katanya juga ada yang kayak ketimuran karmanya gitu juga ada di bawah di sini. Bayinya tuh fungsinya itu. Itu iya. Nah tapi nanti jelasin kenapa pakai bayi, nanti ada. Jadi kayak kita tuh nanti beres satu misi nanti dapat flashback. Ya, jadi kayak kenapa sih dunia ini kejadiannya kayak gini. Nah kayak gitu ada kira-kira connecting the puzzle gitu. Oh ini kayak gini. Terus Sam Bridges tuh siapa? Terus karakter-karakter yang sering kita ketemu di jalan teh nggak cuma sekedar pesaing, ternyata mereka punya dunianya, punya ceritanya sendiri juga yang kadang kita bisa gali juga gitu. Iya. Ya jadi kedalaman karakternya juga dapet. Iya benar. Kojima kacau sih. Makanya sih mau ya, maksudnya aktor-aktor kelas atas mau terlibat kali ya. Kayak jadinya dikasih skrip gitu kan. Cerita lu tuh dari A sampai Z kayak gini. Wah, tertarik gitu kan bahwa ada journey-nya gitu kan cerita gue itu. Dan ini kataku sangat bagus banget sih ini tampilannya gitu, dan detailnya keren sih nih. Walaupun kurang motornya tapi keren sih ini. Motornya kayaknya beda edition. Beda edition ini. Tapi ini udah bagus sih, ini udah sangat-sangat bagus sekali ini. Apalagi ada koper-kopernya gini. Pokoknya seru nanti teh. Kita bisa kan kita pakai exoskeleton gitu, jadi bisa bawa berat sampai kayak banyak gitu bawaannya. Ratusan kilo gitu. Jika ribu gitu. Dan bisa di-upgrade, biasalah nanti beres misi bisa upgrade, beres misi nanti akhirnya lama-lama bisa naik motor, bisa naik mobil kayak gitu. Itu. Jadi nggak cuma jalan, awalnya mah gejak bunyinya gitu dong. Tapi nanti lama-lama akhirnya kita bisa pakai motor,
bisa pakai mobil gitu. Jadi ini game ini progresnya gimana kita invest waktu kita di dunia Death Stranding gitu. Dan Apalagi nih info soal Kojima. paling sih ya terdekat itu aja, cuman pasti dinantikan oleh para penggemarnya karena waktu pas Death Stranding ini ngumumin 2016 setelah dia benar-benar lepas dari Konami, ditunggu 3 tahun ternyata rewarding itu. Apa sebanding dengan yang dinantikan, memang mixed review, ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget, tapi kebanyakan sih di tengah-tengah sedakna positif lah reviewnya. Jadi nggak, lebih tepatnya gini sih, kalau game AAA kayak gini tuh pas awalnya banyak bug nggak sih, banyak glitches nggak, puji Tuhan enggak ini game. Jadi Tidak seperti game satu lagi tuh. satu lagi Cyberpunk. Cyberpunk Sebut aja. 2077 itu apa, nunggunya udah lama banget tapi pas Marketingnya rilis, heboh. marketing heboh, nah gitu. Jadi di sana ngepas lah, ini pas lah. pas. Memang untuk pembukaan Hideo Kojima kerjasama bikin Kojima Production kerjasama dengan PlayStation ini paling pas sih. Dibuka dengan cukup apik ya si karyanya. Awalnya katanya dengar-dengar mah mau bikin Silent Hill, ternyata Konami tidak semudah itu. Kamu kan udah dipecat, jadinya kami bikin di remake sama si Konami. Jadi di sana apa ya? Teman-teman kalau tahu dulu pernah dia ngerilis P titik T titik itu katanya demonya buat Silent Hill. Oh. Tapi kan keburu dipecat. Demonya nggak dipakai. Jadi Konami ya rada tega juga. Silent Hill yang zaman PS aja sama dia di remake aja sendiri aja. gitu ya. Udah jadi padahal orang PT. Jadi sekarang kalau Kemen dulu sempat download namanya PT itu jadi mahal banget, Bro. Oh. Jadi kalau ada konsol PS, ada game PT di dalamnya, Jadi jadi mahal. Karena sekarang udah dihapus di PlayStation Anjir. Store. Oh gitu. Iya. Nice. Ngerti gak sih zaman dulu kalau inget pas pandemi kalau Nintendo Switch ada Animal Crossing di dalamnya jadi mahal kan? Iya. Iya, ini juga kayak gitu. Iya. Jadi apa ya? Efek ke kultural pop culture nya gede sih Hideo Kojima teh. Dan dia juga kayak kita gini suka nonton, suka denger vinyl, suka koleksi mainan. Aneh aja gitu ya. Emang aneh gitu, emang apa? Naturally emang geek dia teh. Jadi dia apa ya? Punya visi yang beda juga. Beda juga. Memang tidak bisa untuk semua orang, tapi bisalah kita coba untuk menggali isi pikiran Hideo Kojima itu kayak Ya, gimana. itu menarik, gitu. itu menarik, benar-benar. Itu sih, Pak. Udah ya? Itu. Udah ya. Ya itu, ini gue juga nggak nyangka ternyata obrolan Hideo Kojima ini menjadi sedalam ini. Sekian unboxing kali ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Ya, makasih yang udah subscribe nih. Makasih ya, yang subscribe. Nambah 1, 2 gitu lumayan. lumayan. Jadi mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman. Iya. Nah ini mungkin sekali-kali mainan. Soalnya biasanya kalau mainan di akun pribadi saya, cuman ini saya pengen ngobrol sama Gigi. Jadi saya unboxing di sini. Iya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ya. Bye.